Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Ayugi Official. Nah, teman-teman, jadi di video sebelumnya saya sudah bertanya-tanya ke Kang Bombom, kisah Kang Bombom yang hidup sebatang kara, tidak ada air dan listrik, dan kebetulan rumahnya itu berada di tengah-tengah pemakaman umum, teman-teman. Nah, jadi di video sekarang saya akan mengunjungi kembali Kang Bombom dan akan ngobrol-ngobrol mengenai seputar kisah Kang Bombom. Seperti apa sih dulunya itu, seperti Kang Bombom itu dulunya sih kerja di mana gitu, terus awal mula jadi seperti ini tuh Kang Bombom gimana gitu, teman-teman. Jadi saya nanti akan berbincang-bincang di sana bersama Kang Bombom, teman-teman. Dan sekarang saya
Ada sih Kang ya yang menetap gitu Ya yang menetap sehari-hari belum ada yang sehari-hari gitu yang menetap. Jadi namanya serabutan. Apa aja dikerjain ya orang nyuruh dikerjain gitu. Iya, iya, iya. Nah gini Kang, secara Kang ini Akang sudah nggak ada lagi keluarga Kang ya. Nah, Kalau misalkan Akang yang punten-punten kalau misalkan Akang sakit atau gimana itu siapa tuh yang ngurusin Kang? nah itu sebenarnya itu yang jadi masalah hidup sendiri itu jadi bukan dari makan, bukan dari istilahnya mah tempat ya. Kalau itu mah tempat dengan makan mah sebenarnya nomor 2. Iya. Nomor 1-nya itu kalau kita lagi susah, lagi sakit, nggak ada istilahnya buat apa? Yang ngerawat gitu ya. Nah itu yang ini. Jadi kita lagi sakit nih, ditahan sendiri. Pamanya kita lagi sakit, mau ke rumah sakit ya harus jalan sendiri. Bener, emang nggak ada Akang nggak punya kendaraan gitu kan? Belum ada kendaraan. Oh jadi pernah kejadian nggak Kang kalau misal pernah kejadian nggak Kang Akang gitu di sini kan secara tinggal sendirian gitu Kang ya, terus Akang sakit itu gimana Kang itu? Ya tapi mungkin ada aja ya pertolongannya. Saya lagi sakit itu nggak bisa bangun sampai pingsan itu kalau dulu itu. Ada orang main ke rumah, tujuannya bukan nengok, bukan temen namanya Mang Endi itu. Makau. Tujuannya ke sini main. Ngelihat saya sakit akhirnya dibawa sama dia. Ke rumahnya, udah di rumah saya aja saya katanya. Di sini nggak ada yang ngurus, alhamdulillah itu diurusin. Dibawa ke rumah Kang Endi berarti. Ada aja pertolongan ya dari tetangga, dari teman lah, kebanyakan dari teman. Sebenarnya ini Mang Endi itu posisinya jauh dari sini, saya di sini ya. Mang Endi itu kan di Pinangsari itu, di Pinangsari. Kalau dari sini bisa jalan ya, dari sini sekitar setengah jam. Ya mungkin itu cara Allah buat menolong kita gitu Kang lewat orang lain gitu ya. Ya bener, niatnya mungkin beliau mau main tiba-tiba melihat Kang Bom lagi sakit jadi mungkin dibawa ke rumah sakit sama beliau dan juga disuruh tidur di rumah beliau gitu biar ada yang ngerawatin gitu ya. Oh iya iya. Nah Kang, ini Kang di rumah Kang nggak ada air sama listrik nih Kang. Kalau misalkan malam pasti gelap-gelapan ya. Itu juga kalau misalkan punya uang mungkin beli lilin. Kalau gitu. Ada uang ya beli lilin, kalau nggak ada uang ya udah gelap aja. Itu rasanya gimana Kang di tengah-tengah pemakaman umum terus gelap-gelapan, nggak ada apa-apa, mau ini itu mau itu susah gitu. Gimana Kang itu perasaannya? Ya perasaan mah sebenarnya tergantung kitanya ya, tergantung kitanya. Kalau kita nggak nerima itu emang pasti sakit ya. Kalau sakit ngebatin gitu Kang ya. Ngebatin, sakit hati. Tapi kalau kitanya udah nerima emang keadaannya begini, ya nggak apa-apa. Emang keadaannya, memang dijalanin aja gitu ya dengan lah lapang dada gitu ya. Mungkin ini cobaan dari Tuhan buat saya gitu mungkin Kang ya. Emang udah biasa begitu, jadi saya udah biasa ya. Gimana lagi bahkan saya ini kalau jangankan ya sama orang, sama saudara, sama apa. Kalau saya punya masalah lagi sakit lagi apa, saya nggak pernah ngomong. Oh, itu dipendam sendiri gitu, dijalanin sendiri gitu Kang, walaupun itu lagi dalam keadaan sakit gitu. Makanya orang tetangga di sini nggak bakalan tahu saya sakit, saya kelaparan, saya apa, nggak bakalan tahu. Saya itu nggak pernah ngomong, nggak pernah minta sama orang. Saya malesnya gini. Jadi takutnya, soalnya kondisi di daerah sini itu sama dengan saya. Kondisinya serba kurang lah istilahnya. Kalau kita ngomong minta pertolongan, takutnya malah diketawain. Saya itu males orangnya, karena saya itu pemarah lah sifatnya, pemarah. Jadi saya daripada marah sama orang ya udah mendingan pendem sendiri. Tapi Kang nggak apa-apa tuh sekali-kali mah kalau misalkan Akang lagi dalam keadaan sakit atau mungkin Akang belum makan udah beberapa hari gitu, nggak apa-apa Kang ya, mudah-mudahan juga kan mungkin
orang-orang di sini juga nggak bakalan ngetawain atau apa gitulah. Mungkin kan orang sini juga pasti lihat lah keadaan Akang bagaimana. Mungkin mereka juga pasti punya hati nurani gitu Kang ya. Akang juga jangan sungkan-sungkan kalau misalkan ada apa-apa ya bisalah gitu panggil saya gitu. Ya kan saya amin, juga amin. sendiri kan di desa gitu Kang ya. Yang mudah-mudahan ini juga sudah jadi kewajiban saya juga Kang, memfasilitasi warga saya di sini gitu. Ya, amin. Tapi kan saya itu ya saya begitu itu karena ditempa oleh pengalaman. Nggak mungkin saya begini kalau nggak ada pengalaman-pengalaman sakit lah. Saya itu pernah sakit, pernah minta tolong sama orang, pernah sama tetangga. Ya kejadian-kejadiannya itu nggak mengenakan dikarenakan kita lagi sakit, kita minta tolong malah diketawain, kita minta tolong malah orangnya malah apa itu kayak orang sinis lah gitu ya. Nah saya mah bahkan pernah marah gitu sama orang itu. Saya itu kan sifatnya pemarah, udah saya lagi sakit ya minta tolong sama orang malah diketawain, itu saya jadi marah itu. Pernah saya bawain golok gitu orangnya, pernah saya mah. Ya mungkin itu jadi pelajaran buat Akang gitu ya. Ya mudah-mudahan lah Kang Bom sekarang mah udah lebih dewasa, udah bisa menerima keadaan. Ya kalau misalkan saya usul mah nggak boleh seperti itu Kang ya. Itu juga kan itu perbuatan yang nggak baik gitulah. Kalau misalkan dilihat sama anak-anak kecil mungkin jadi percontohan buat mereka kan juga, itu nggak baik juga Kang ya. Iya, makanya itu saya itu di tempat pengalamannya di sini begini. Jadi kita itu di sini tuh harus bener-bener bersosialisasi sendirilah, harus bener sendiri kalau di sini. Harus kuat sendiri. Kita lagi sakit, ya kita tahan harus sendiri, kita yang ngobatin, harus usaha sendiri, jangan minta tolong sama orang. Nah itu saya tempatnya di sini emang harus begitu. Tapi bukan daerah sini ya Kang ya? Bukan daerah sini bukan ya? Bukan. Tapi berarti Akang lagi di ya daerah... Kalau di daerah orang lah gitu. Kalau kita lagi ngerantau emang kan sifatnya begitu. Kalau lagi orang ngerantau itu tetangga sama tetangga itu cuek lah gitu mau tetangga ngelakuin apa, mau sakit kayak mau apa, mau kelaparan nggak peduli gitu ya, malah ngetawain gitu ya. Iya. Tapi mudah-mudahan lah kalau di daerah sini mah nggak begitu Kang ya. Amin karena di sini kan istilahnya masih kampung lah, masih gotong royongnya itu masih kuat gitu kan. Rasa toleransinya mungkin masih tinggi. Ya misalkan kalau misalkan Kang Bom lagi ada apa-apa jangan sungkan-sungkan gitu Kang. Bisa ke saya, bisa ke Pak Kadusnya nggak apa-apa, nggak boleh sungkan-sungkan gitu kan. Kan sudah jadi kewajiban saya atau kewajiban Bapak Kadus di sini sebagai pelayan masyarakat. Jadi Kang Bom nggak usah sungkan-sungkan lah gitu ya. Dan mungkin saya juga nanti akan berkoordinasi dengan Bapak Kadusnya di sini ya, mudah-mudahan dalam beberapa hari atau minggu ke depan ya mudah-mudahan ini juga listrik bisa dipasang gitu Kang ya, walaupun walaupun istilahnya masih numpang ke listrik orang lain gitu ya. Mudah-mudahan doain aja Kang ya. Nanti saya akan koordinasi dulu sama Bapak Kadus di sininya Kang. Dan dan harapan saya juga ke depannya ya buat Kang Bom gitu ya. Ayolah kita gotong royong bersosialisasi gitu sama warga yang ada di sini, dan supaya kalau misalkan ada apa-apa kita tidak susah gitu Kang ya, seperti itu ya. Amin. Ya mudah-mudahan lah. Tadi Kang Bom tuh udah nyuci Kang ya? Nyuci baju ya yang di keringin di sini gitu Kang? Iya, itu sambil nungguin hujan aja udah. Nah ini kenapa Kang bisa diginiin Kang? Karpet ini Kang? Itu kotor, karpetnya kotor, ketiban pohon itu jadi kotor banget, sengaja dihujanin supaya bersih. Supaya bersih gitu ya. Ya kalau nyuci di kali kan susah itu karpet mah. Oh iya. Oke, atau mungkin Kang segitu dulu ya untuk perbincangan kita kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan saya doakan juga mudah-mudahan Kang Bom sehat selalu, dimurahkan milik rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusannya Kang ya. Amin. Oke teman-teman, jadi seperti itu perbincangan saya sama Kang Bom. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan doakan juga mudah-mudahan beberapa hari ke depan atau minggu ke depan saya akan berkoordinasi dulu dengan Kadus setempat. Nanti kita akan pasang listrik di rumahnya Kang Bom, dan ya walaupun masih numpang listriknya ke orang lain, tapi mudah-mudahan
Saya juga nggak berjanji, tapi mudah-mudahan bisa terrealisasi, dan saya juga nanti akan berkoordinasi dulu terlebih dahulu bersama kadus setempat di sini, teman-teman. Oke, segitu dulu di video kita kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.